bersama kami di sini. Di sini ada aku Putri. Saya Hoira Lestari. Di situ ada. Saya Raken Wahyu Pradana. Nah, tujuan kita ngobrol lagi. Ngumpul-ngumpul di sini kita akan ngobrol santai nih terkait kayak pendidikan. Pendidikan itu kan banyak banget nih dibahas dan penting banget dibahas dengan muda-mudi seperti kita gitu. Iya benar banget, apalagi kita mahasiswa ya. Iya, Mahasiswa. pasti nggak jauh-jauh lah perbincangannya pasti tentang pendidikan. Betul. Kalau boleh tahu kalian kalau dihitung-hitung nih dari TK ada berapa tahun sih? Kalau dari TK sih, kita mungkin TK setahun ya. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Iya. Ada mungkin ada juga yang dari PAUD. Benar banget. Kalau kamu dari TK atau dari PAUD? Aku PAUD sih. Dari PAUD. Oh, Iya. PAUD TK. lama ya berarti kita ya. Jadinya 2 tahun. 2 tahun. Tapi nggak pernah nggak naik kelas terus. Naik kelas terus. Alhamdulillah. Kalau ini Sama sih aku dari PAUD juga. dari PAUD juga. Kalau dihitung-hitung udah berapa belas tahun sih kita kayak ngalamin pendidikan, Udah bertahun-tahun Berapa, sih kalau 14 atau 15 ya? 14, 15. lama banget ya ternyata kita belajar ya. Biasanya cepet sih. Iya, nggak Tiba-tiba kerasa ya. Iya. Tiba-tiba udah di sini aja. Udah Udah gede semester aja berapa? OTW semester 4 dong. Tapi benar-benar nggak kerasa loh kalau kita emang benar-benar kayak gimana ya? Kadang kan orang kalau ngelihat apalagi baru mulai mereka kayak kok lama ya. Udah mas duluan gitu sih. Iya. Udah males kan. Ngapain sih sekolah-sekolah gitu. Mm-mm. Tapi kita hebat, kita bisa. Betul, Apa hebat banget. Hebat banget. Dan naik kelas semua ya. Yoi. Nggak ada yang nggak naik kelas ya. Yoi. Nah, berarti tentang pendidikannya udah banyak dong yang kalian dapatin dari ya minimal dari SD lah kalian pasti banyak banget nih tahu tentang sesuatu ya kan. Nah, ngomongin soal pendidikan pasti kita juga di sekolah itu dapat edukasi nih, banyak banget edukasinya mulai dari pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga hal-hal yang menyimpang lah. Ibaratnya sekarang tuh kayak hal-hal yang menyimpang. Nah, tapi ternyata walaupun kita sekolah bertahun-tahun dan mendapatkan banyak banget edukasi selama kita sekolah, ternyata masih banyak banget orang yang melanggar dari penyimpangan sosial itu. Misalnya kayak pernikahan dini. Banyak banget. Iya kan, banyak banget kan. Banyak banget. Padahal kita sekolah tuh udah bertahun-tahun dan itu tuh selalu diulang, nggak cuma sekali kan. Tentang yang kayak gitu tuh pasti kita naik kelas, kita dikasih tahu lagi, edukasi lagi. edukasi lagi. Edukasi kayak nggak ada bosan-bosannya gitu guru tuh. Kayaknya nggak cuma di sekolah sih kalau edukasi itu. Iya, banyak banget ya, di Banyak. internet juga banyak. Apalagi sekarang udah modern banget kan dunia digital, jadi udah meluas betul, banget betul. gitu. Jadi tinggal kita memilahnya maksudnya. Nah, tapi kalian ada nggak sih orang-orang di sekitar kalian itu kayak putus sekolah itu tentang putus misalnya kayak mereka berhenti sekolah atau enggak putus sekolah? Ada sih kalau di tempatku kan ada faktor ekonomi yang pertama. Terus yang kedua juga faktor karena pacaran terus terjadilah kecelakaan. Oh iya. Nah itu banyak Kecelakaan ya. banget di tempatku, apalagi waktu pas zaman SMP. Padahal di situ udah banyak banget edukasi tentang pernikahan dini. Tapi masih banyak gitu. masih banyak terus. Seru udah ada nikah. Udah. Tapi berarti dia sekolah, tapi dia masih sekolah, Kecelakaan tapi tapi dia masih lagi sekolah habis kecelakaan itu. enggak, Enggak karena sih. kan nggak dibolehkan kalau Oh iya SMP. sih, benar. Kalau di tempatku gitu nggak dibolehkan. Tapi nggak cuman kalau boleh tahu tempat kamu itu termasuk yang kota atau yang pelosok atau bagaimana? Soalnya kan Desa Indonesia sih. ini luas banget ya. Kalau di tempatku desa sih, Desa. masih desa. Nggak cuma desa sih, soalnya di tempat di sekolahku juga udah termasuk kota, masih juga ada yang kayak gitu. Berarti emang benar-benar dari sosial lingkungan lah yang pasti Iya, lah, lingkungan. Kalau dari rakyat sendiri pernah nggak? Belas itu, oh kalau ada ya, aku dulu sih ada. Ada Ada, teman benar. sekelas Bisa SD, SMP atau SMA? SMA. SMA. SMA kan itu baru apa ya namanya? Seneng-senengnya pacaran. Iya, baru. lagi seneng-senengnya Wah, sekolah ya benar. bener seneng banget lah sama. Itu ada beberapa sih. Ada yang satu kelas, ada juga yang di kelas. Ya sama faktornya karena dia ada faktor kecelakaannya tadi. Karena dia mungkin udah mewajarkan hal hubungan suami istri, mungkin dia udah nganggep oh,
kalau nggak pacaran kalau nggak gitu ngapain sih gitu mungkin kayak gitu. Iya ya, terlalu agak ngeri juga ya pemikiran orang-orang Kalau zaman udah kayak sekarang itu tuh. banyak banget. Padahal yang kita disekolahkan itu padahal tujuannya bukan cuma sih, kayak salah satunya menghindari hal-hal yang seperti itu terjadi kan ya. Pastinya nggak mungkin dong kita sekolah cuma-cuma. Kita juga pasti dari sekolah itu kita bisa, diharapkannya kita bisa memilah yang mana yang benar, mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus kita lakuin, mana yang harus kita jauhin. Ya kalau dipikir-pikir kalau nggak kayak gitu buat apa lagi coba sekolah? Ya kan? Pasti untuk pola pikir kita sendiri kan, untuk mengubah pola pikir kita kan. Pasti Bagaimana untuk cara kita berpikir gitu kan. iya kan? Kalau nggak kita ngapain susah sekolah? Iya. Banyak kok orang yang nggak sekolah gitu kan, tapi ya itu. Nah kadang silakan kalau mau ngomong. Enggak, kan gini tadi baru ngobrol ini tentang apa pendidikan ya. Pendidikan tadi kan ada yang putus sekolah terus ada yang nikah. Nah ini aku tuh sebenarnya pengen tanya dari kalian nih. Iya. Apa? Kayak yang kalau orang nikah dini itu gimana sih, itu hal wajar atau hal yang harus dihindari? Hal yang harus dihindari kalau bagi aku. Iya. Kalau bagi Mbak juga. Aku punya dua sudut pandang yang berbeda. Kalau dari aku sendiri wajib dihindari sih, bukan harus dihindari lagi tapi wajib dihindari. Kalau dari pola pikir aku ya, karena dari aku sendiri aku sadar aku belum mampu. Iya. Yang kedua ekonomi aku belum stabil. Yang ketiga aku masih pengen banget kayak ngerasain banyak hal yang belum terjadi di luar sana. Karena dunia ini luas banget kan. Bener kan? Kayak terkadang orang tuh yang mikir seperti itu karena mereka itu pola pikirnya kecil. Iya. Nah, jadi mereka itu kayak nggak mikirin ke depannya. Mereka kayak ya boleh sih kita kayak pasrah banget sama takdir kita, tapi kita bisa ngubah takdir kita kok. Maksudnya kayak kita semua orang, siapa sih yang nggak pengen nikah tuh siapa? Tapi ya itu, apalagi zaman sekarang kan harus yang gimana gitu. Maksudnya dalam artian kita emang benar-benar harus matang banget kalau kita mau berumah tangga gitu. Ya kan? Tapi banyak banget juga orang yang kayak udahlah nikah aja dulu kerja belakangan. Padahal nggak segampang itu. Orang yang udah kerja pun nikah masih susah tau. Banyak banget. Kalau Dan nikah akhirnya dini apa? juga Perceraian. Bener banget, perceraian tuh gimana ya. Tapi mungkin ya kalau dari sudut pandang orang lain tuh ya itu kata aku tadi kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu kan, karena kita bisa ngatur supaya nikah gitu kan. Tapi kan nah, kembali lagi kepada diri kita masing-masing ya, gimana cara berpikirnya gitu. Emang banyak juga sebenarnya nikah dini tapi berhasil, tapi mereka berhasil itu nggak mudah loh. Maksudnya kayak banyak banget karena mereka apa ya, kayak ibaratnya kayak bener-bener di awal semua ya, ekonominya di awal, terus mereka kayak belajar juga jadi orang tua ya. Coba kalau misalkan kita udah punya, ibaratnya minimal kita udah punya pekerjaan lah, kita udah punya tabungan, kita ibaratnya apa ya, beban hidup kita buat melanjutin buat itu tuh nggak terlalu banyak gitu loh. Paham nggak sih kalian? Nah terus kan kita nih udah sekolah lama ya, edukasinya udah banyak juga tentang yang kayak pernikahan ini gitu. Tapi di misalnya contoh di pedalaman di pelosok pedalaman itu kan pasti adat budayanya itu masih kental banget ya, iya kan, masih kental banget. Soalnya di tempat aku juga masih kayak gitu, dengan alasan menjaga budaya. Akhirnya dilakukanlah pernikahan dini atau enggak perjodohan dini, bahasanya, bahasa halusnya, padahal udah dinikahin bahasanya gitu kan. Nah itu tuh menurut kalian gimana? Apakah itu benar tujuannya untuk melestarikan atau menjaga budayanya atau bagaimana? Kalau di tempatku sih sama persis banget. Apalagi dulu zaman Jodoh-jodohin kayak gitu. di zaman SD itu udah banyak banget yang udah dijodohin, terus nikah dini itu banyak banget kalau dulu. Padahal dia sekolah ya. Iya, padahal dia sekolah. Kayak masih dipertanyakan pendidikannya itu kemana gitu. Kayak, buat apa sih pendidikan kalau misalkan kita ya sebenarnya sih bagus ya kita melestarikan budaya, menjaga adat kita, menjaga budaya kita. Cuman kan kalau zaman sekarang kan udah nggak kayak zaman dulu gitu kan. Banyak banget hal yang kita bisa lakukan untuk melestarikan dan menjaga budaya kita. Kalau di tempat ini masyarakat sendiri ada nggak sih yang dengan alasan menjaga budaya gitu? Kalau secara langsung aku melihat sih belum pernah ya. Oh belum pernah. Belum pernah kalau secara langsung lihat, tapi kalau
ada Benar-benar. dari kakak ya buyut apa dari siapa itu emang dulu nggak kayak gitu, ada kejadian kita misal masih umur berapa ya, kalau SMP itu berapa sih ya? Sampai itu 13, 14, 15 nggak sih? Biasanya dari situ dia udah dijodohin, misalnya aku jadi orang tua nih, aku punya anak, kamu juga orang tua udah punya anak, Iya. kita kenal, jodohin. Jodoh-jodohin. Nah, Alasannya Betul. biar terjaga gitu. betul. Padahal Padahal dia masih kecil, sebenarnya nggak, kalau untuk dari sisi kematangan fisik sih kalau menurutku masih kurang belum, udah kurang banget. masih kurang, bukan belum lagi tapi masih kurang banget. Dari segi fisik, dari segi pola pikir, dari segi mental apalagi. Iya kan? Itu udah disuruh kayak gitu kan, nggak mungkin dia bisa maksimal buat misalnya udah terjalin keluarga, dia mau menghidupi keluarganya gimana kalau mentalnya belum jadi itu kan. Iya bener, padahal kan tujuan dari pendidikan itu untuk menguatkan mental kita Nah, ya salah betul satunya. banget. Kayak apalagi kayak misalkan kita kuliah, aku tuh sering banget dibilang sama abang aku ya, IPK itu nggak harus tinggi. Ya kalau misalkan kalau bisa tinggi lebih bagus. Cuman yang lebih penting itu adalah jati diri kita sama kuliah itu gimana. Apakah kita bisa berkembang lebih baik? Atau gimana? Kayak misalkan kita kayak didorong nih buat ngerjain tugas, pokoknya kita deadline-nya apa ngejar deadline, pokoknya kita full banget kayak kemarin sebelum UAS kalian ya ngerasa sendiri kan. banyak banget tuh Banyak guys. banget Sebenarnya tugas. tuh tujuan dari kita pendidikan mental kita tuh ya di situ, kita bisa nggak menghandle itu, kita berhasil nggak, kayak ya itu. Kalau nggak kayak gitu kita kayak sia-sia nggak sih kita sekolah. Soalnya kebanyakan orang sekarang tuh sekolah cuman demi selembar kertas atau enggak ijazah, padahal tuh pendidikan lebih dari itu. Betul banget. Banyak banget cakupannya. Emang sih kita dapat selembar kertas gitu kan, cuman kan kalau kita cuma dapat selembar kertas doang tapi kita nge-stuck di situ, Nah, bisa sama dapat aja. iya kan, Oh, sama aja kan, kayak Udah nggak- kita semua bertahun-tahun terus sia-sia apa? bilangnya sih. Iya kan. Udah sekolah lama dapat ijazahnya cuman masih lama ya dapat kertas, tapi kita pola pikir Iya. atau berkembangnya enggak, itu kan Bener. sama aja. Iya, apalagi zaman sekarang ya, menurut aku tuh banyak banget apa ya, muda-mudi yang pinter banget dari uang tanpa kerja sama orang. Mereka itu nggak mau kerja sama orang bukan karena apa, mereka itu nggak suka diperintah, mereka nggak suka diatur. Karena menurut aku muda-mudi zaman sekarang tuh agak keras kepala dan egois. Betul, Iya nggak sih? betul, betul banget. Egois banget. Jadi mereka kayak bagaimana selalu nyari caranya gimana dapat uang tapi nggak kerja sama orang. Sebenarnya bisa aja sih, boleh-boleh aja gitu kan. Cuman menurutku hal kemungkinan kayak gitu tuh harus apa sih, diminimalisirkan, karena kita kan nggak bisa juga, kita makhluk sosial, kita nggak mungkin juga kita kan. Kita juga walaupun kita nggak kerja sama orang, kita dapat duit dari orang. Nah, iya kan. Maksud aku tuh kayak kita tuh udah besar, kita tuh harus bisa mikir gitu loh, kayak oh nggak apa-apa kerja sama orang gitu kan, anggap aja ini tuh pelajaran buat hidup gitu kan. Betul. Mungkin Kalau- gini ya, kalau misal maafin ya, Iya ya nggak apa-apa, lanjut kerja aja. sama orang, misalnya kita kerja sama orang kan sebenarnya nggak semata-mata untuk kerja, tapi kita cari, Pengalaman hidup. nah betul, cari pengalaman, Pengalaman, cari wawasan ya. relasi, mungkin kedepannya nanti kita bisa mau misalnya kita kerja di sebuah perusahaan nih, Iya. kita nanti kan kita di situ udah belajar dari segi dia cara bekerja di sini gimana, nanti kan mungkin siapa tahu kita pengen mendirikan sebuah perusahaan sendiri, itu kan bisa dari segi pengalaman. Yang penting kalau menurut itu gini, kita awal-awal kerja sama orang tuh nggak apa-apa, yang penting kita bisa mengambil hikmah-hikmah yang kita dapat atau pengalaman-pengalaman dari lingkungan tersebut. Betul. Kalau dapat kita mau pengen bikin buat lapangan pekerjaan baru sih, gue Iya. itu kalau Intinya gitu. pendidikan itu penting. Lebih bagus lagi kalau misalkan kalian menerapkan apa-apa yang kita sampaikan tadi ya. Betul. Ya, bener. Jangan hirauin kata orang. Kalau misalkan mau ya harus punya resiko juga gitu kan, harus berani. Mungkin sekian saja dari kami bertiga. Satu lagi, Apa? ambil baiknya, buang buruknya. Iya. Bisa sih. Betul. Udah, Oke. udah. Oke, kami cukupkan sampai di sini obrolan santai sore ini. Bye bye.